السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pertama-tama tentunya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini yang indah dan cerah ini kita dapat hadir kembali di Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu menegakkan sholat isya berjamaah dan insyaallah dilanjut dengan sholat tarawih berjamaah. Dan sebentar kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah mencatat hadirnya pada malam hari ini sebagai amal solih yang berbuah sorga besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat beliau besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu, biasanya kultum ini berapa lama? 15 menit ya. Niki juga punten, saya itu sebu di samping kultum, tapi ini juga ada acara dari pimpinan ranting Muhammadiyah Bintihan untuk safari tarawih ke Masjid Al-Furqan. Karena pimpinan ranting Muhammadiyah Bintihan itu memiliki tugas untuk melakukan pembinaan masjid-masjid di lingkungan PRM Bintihan. Nah, hadir bersama saya pada malam hari ini dari PRM itu Ustadz Muhammad Indarto SPD. Mas Indarto itu seperti apa sih? Ketua Majelis Kader. Ya, dan ada juga Ustadz Ahsin Thohir, ya, SAG. Beliau itu anggota Majelis Dakwah kalau nggak salah. Ada juga Ustadz Yudhistira, Harisma Yudhistira, Ustadz Yudi, ya. Itu juga PRM kalau tidak salah Lazis ya, anggota Majelis Kader. Oh ya, anggota Majelis Kader. Nah, sehingga Bapak Ibu mengagunkan di Kodos Bisiti Muzalepon ya, ini saya karena dua peran saya. Insya Allah sebelum jam 12 malam sudah selesai. Yang mengagunkan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dulu waktu lahir namanya siapa? Muhammad Darwish, mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912. Berarti tahun ini Muhammadiyah sudah berumur berapa tahun? 1126. 1112. Berarti sekarang usia Muhammadiyah 114 ya. 114 nya itu besok bulan November ya kan, Muhammadiyah didirikan pada bulan November. Tetapi alhamdulillah dalam waktu yang relatif ya lama juga, tapi ya insya Allah singkat juga. 113 tahun, 114 tahun Muhammadiyah menjelma menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan terbesar dan terkaya di muka bumi. Kalau benar-benar dengan aset kurang lebih 400 triliun rupiah. Kalau benar ini masjid ini sertifikatnya atas namanya Muhammadiyah, wakaf dari Ibu Bania Ilyas, termasuk juga sebelah
Gedung Ar-Rahmah itu wakaf dari keluarga Ibu Bani Ilyas. Masjid ini dan juga TK itu sertifikatnya itu Nusewu tertulis pemiliknya adalah Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu pimpinan cabang Muhammadiyah Umbul Harjo. Yang ngapunten, kira-kira kalau dijual masjid ini itu tanahnya saja harganya berapa? Ini per meter tanah di Nitian ini kalau pinggir jalan kayak begini itu kira-kira 5 juta laku apa enggak? 10? Oh 10 Mas ya? 10 kata Mas Indah, Masya Allah. Padahal ini masjid ini tanahnya 600 meter. Berarti kalau ini dijual seandainya itu 600 meter kali 10 juta sama dengan berapa? 6 miliar rupiah, Masya Allah. Ini baru Masjid Al-Furqan. Masjid-masjid yang lain ada 14 masjid di pimpinan Nahdlatul Muhammadiyah, itu juga semuanya Nahdlatul Muhammadiyah. Belum lagi di sebelah kita SMK Muhammadiyah, tanahnya memanjang sampai Jalan Sukokabul. Dari Jalan Nitian ke Jalan Sukokabul itu panjangnya 200 meter. Kalau kali 15 saja itu sudah 1.500 meter. Masya Allah ya. Itulah Muhammadiyah. Ini bukan kok ngumpul-ngumpul yang Muhammadiyah itu bukan, tapi ini menurut faktanya seperti itu. Kayak Muhammadiyah itu jadi Masya Allah sesuai dengan wasiat daripada Kiai Haji Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah dan janganlah mencari hidup di Muhammadiyah. Niki insya Allah pengurus-pengurus Muhammadiyah niku ya onten sing korupsi, onten tapi misidik banget jika dibandingkan dengan Nusewu sing apik-apik sing jujur niku Masya Allah top markot. Saya memberi ilustrasi kemarin kepada teman saya waktu Nusewu ribut diskusi ini sing bener lek poso mulai Rebo nopo Kemis. Terus kemudian teman saya itu nanya, lah Pak Didi itu warga negara pundi? Loh, aku malah takut warga negara pundi? Lah yo kalau Saudi Arabia kasusnya kok kurang mancung gitu. Kalau Indonesia ada pemerintahnya nggak onten, ada presidennya nggak ada. Kalau yang ngerti presidennya Prabowo Subianto, Jenderal TNI. Ada menteri agamanya nggak ada, namanya juga Profesor Dr. Nazaruddin Umar M. Lah panjenengan warga negara Indonesia kok mboten melu pemerintah, semilih kosong mulai dina Kamis. Kok malah melu Muhammadiyah? Iku pripun jenengan? Kira-kira kalau dipojokkan ngatain itu jawaban dulu mau apa Bapak Ibu? Kalau ini waktu saat kecak kali dulu, ini ngomongin mas. Nek Muhammadiyah niku kados niku ketuane niku mboten nate sing mboten nate onten sing dadi tersangka apa meneh mlebu penjara. Tapi Menteri Agama onten sing mlebu penjara apa mboten? Onten tersangka onten mboten? Onten. Kalau ini waton ngaten ini tidak jawaban. Jadi Pak Evaluddin itu sudah Masya Allah 22 tahun jadi Nusewu Ketua Muhammadiyah 22 tahun. Pak Evaluddin ini guru lulusannya pun bukan saja, tapi tawadhunya luar biasa. Pak Evaluddin itu Nusewu nek ceramah-ceramah tentang budi-budi niku Nusewu diparingi amplop itu bukan kaso. Buat air amplop itu bukan penting, isinya yang bukan penting, yang penting jumlahnya bukan minggu ya. Pak Evaluddin, Pak Evaluddin itu Nusewu sing jenenge tentang budi nu Pak Evaluddin motor. Kira-kira Pak Evaluddin kagungan SIM nopo betul? Bapak Ibu punya. Pak Evaluddin itu SIM ini bukan tuku ujian tanah. Ibu-ibu Nusewu SIM tuku nopo ujian? Ujian juga, alhamdulillah. Ini anak kalau sing tentu ini ujian sing praktek pintu bukan lulus sehingga kurang seminggu mau berangkat ke Turki. Ini gimana Pak?
Ya sebagaimana ya sudah tukul ada nih Pak. Pak Herfaruddin ujian tenan. Dia menurut praktek itu ketika mau ujian praktek ini menurut saya ada angka 8 belum ngerti itu juga ngelakuin kata itu. Cuman waktu itu Pak Herfaruddin niku boten ditumpaki motore ning dituntut. Lah Pak polisinya Pak kok dituntut niku pripun ditumpaki terus nusewu turun mongko 8 ngaten niku terus nek jenengan sing jaga berarti keseimbangannya belum bagus gagal. Nopo jawab Pak yo ngapunten Mas polisi. Sesuk nek kula ketemu dalan blungker nanti niki ajeng kula tuntut mawon motor kula. Malah entuk sih. Padahal Pak Harto kurang pripun hubungan kata masyaallah. Pak Harto sempat dalam sebuah pidatonya mengatakan saya ini warga Muhammadiyah karena pernah sekolah SR atau SMP ngaten wonten Muhammadiyah. Jenderal Sudirman itu kan guru SMP Muhammadiyah di Kroya di Banyumas. Bapak Ibu, Muhammadiyah yang sebesar ini, Kiai Madahan yang mendirikan Muhammadiyah itu yang ngapunten tidak ada orientasi mencari dunia. Masya Allah betul. Karena kecintaan kepada dunia berlebihan itu pangkal tolak kerusakan manusia. Coba itu tembudi-budi rusak itu gara-gara kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Alhamdulillah saat ini Muhammadiyah ketuanya profesor-profesor, mulai dari Profesor Amin Rais dosen waktu itu butuh duit, gantinya Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif Profesor UNB butuh duit, cukup duit. Ganti mulai Profesor Dr. Din Samsudin pernah jadi dirjen Kementerian Tenaga Kerja butuh duit. Ganti mulai saat ini Profesor Dr. Haidar Nasir dosen pasca sarjana UNB butuh duit. Ketua PRM Nitian dulu pernah dijabat oleh Dr. Haji Muhammad Bushro Kodas SAMU, mantan ketua KPK. Kira-kira ketua KPK itu bayar piro, perlu berada. Tapi insya Allah kan, sehingga ketika jadi ketua PRM betul-betul Masya Allah. Dan Kiai Madahan itu tidak mewarisi keturunannya itu dengan warisan harta, Masya Allah. Ada di belakang sini RT 31 itu seorang ibu, Bu Ana namanya almarhumah. Itu semua biasa-biasa ya tinggal di perumahan. Putra-putranya itu pemusik semua karena beliau juga lulusan isi sarjana musik. Ketika sedo terus saya sebagai RT ngarukan ini makin makamnya Tungguti sambut Tungguti Kangkara Kajen. Terus seru aktor nopo dua porsi dan sambut lalu sambut berikut sambut disediakan studio kalian pimpinan pusat Muhammadiyah. Loh, apa saja angin menikah Bu Ana menikah aman-aman putunipun Kiai Madahan cuma hanya sekedar itu. Masalah Madahan tidak mewariskan harta untuk anak-anaknya. Ini persis oleh Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima, sangat adilnya. Ketika beliau itu menjadi khalifah, ada dua hal yang beliau kerjakan. Yang pertama panggil istrinya, istriku aku sekarang khalifah. Emang kenapa? Aku sekarang harus ngurusi umat, pasti waktuku untukmu sangat sedikit. Kalau kamu ingin kasih sayang dari suami, maka aku ceraikan kamu cari suami yang lain. Karena jangan mengharapkan kamu dapat kasih sayang dalam waktu yang banyak dari suamimu, karena suamimu sekarang khalifah. Tentunya istrinya gak mau kalau mau diceraikan. Yang kedua, seluruh hartanya disedekahkan untuk Baitul Mal. Pada waktu itu temannya bertanya, Umar bin Abdul Aziz, lalu apa yang kamu wariskan untuk anak-anakmu sepeninggal kematianmu? Kamu kan juga manusia mau mati. Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Mirip dengan Kiai Madahan. Kalau anakku anak yang soleh, pasti Allah sudah menjamin rezeki untuknya. Tapi kalau anakku bukan anak yang soleh, aku pun tidak akan rela harta yang aku tinggalkan dipakai
dipakai oleh anakku untuk bermaksiat kepada Allah. Masya Allah. Ya, tinggal keimanannya jangan top atau seperti kejiman dahlan. Nah Bapak Ibu, hari ini yang dirahmati Allah, kejiman dahlan itu mendirikan Muhammadiyah karena terinspirasi oleh hanya sebuah ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 104 yang kita sudah hafal semua. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Arti tersebut, dan hendaklah di antara kalian itu ada segolongan orang-orang yang moro-moro kepada al-khair. Al-khair itu kebaikan. Apa itu? Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak-ajak berbuat kebaikan, berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah berbuat kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Yang demikian itu termasuk golongan orang yang beruntung. Cuma begitu Bapak Ibu. Anak-anak yang alun-alun niku sing padha boten keurus, boten kakoan mobil ini ku diopai, didusi terus ke Masjid Gede Kauman niku diparingi pelajaran. Dari situ akhirnya Nusewu Kiai Ibnu Sujat mendirikan PKU karena kepeduliannya. PKU ini cilik pertama ini saya ini jadi gede katanya. Kalau paling pelebaran PKU yang di Gamping berasal cuma dari aja. Ini namanya kejiman dahlan, dan orang-orang pengurus Muhammadiyah itu betul-betul mengamalkan isi daripada Al-Qur'anul Karim. Quran bukan yang diwaca, yang saya itu dipahami artinya dan diamalkan. Itulah Al-Quran. Al-Quran itu apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Al-Quran membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan di bulan Ramadan ini, saya tadi, ada tadi yang lihat TVRI sebelum buka puasa? Gak ada? Gak ada? Oh gak ada? Ini kita mau main di TV apa boleh? Betul loh? Sekarang udah diganti HP ya? Saya itu tadi ngisi di Kalijote, terus dikasih screenshot teman saya, Pak Dedi jenengan Lebu TV. Nah, ternyata tadi itu ditayangkan. Kalau kesukaan 8 Ramadan ini ya, tadi ditayangkan. Kalau rekamannya sudah sebelum Ramadan. Nah, terus kalau diparingi judul memperbaiki akhlak kita kepada Al-Quran di bulan Ramadan. Mobilnya memang kita YouTube nonton nih. Ketik aja Dedi Ahmad Jamil, maka insya Allah tolong like, subscribe, and share. Nah Bapak Ibu, apa yang kita bicarakan di situ di TVRI itu, bahwa akhlak kita itu harus kita perbaiki kepada Al-Quran. Al-Quran itu besok di akhirat akan jadi makhluk Bapak Ibu. Masya Allah. Masya Allah. Mulai kita meninggal dunia, kita sendirian di dalam kubur yang sempit itu, Al-Quran sudah mulai muncul sebagai makhluk yang akan membela kita, memberi syafaat kepada kita. Bapak Ibu Nusewu, kita kan mengerti bahwa Rasulullah itu kan memberi syafaat untuk kita, betul? Kita selalu mengatakan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaat beliau bil qiyamah. Betul. Apa bedanya syafaat Rasulullah sama syafaatnya Quran? Apa bedanya? Bedanya kalau syafaatnya Al-Quran, itu Quran sudah memberi syafaat sejak kita meninggal dunia, malam pertama di kuburan sudah memberikan syafaat. Ketika malaikat Zabaniyah ngomong Adam, Quran sudah toto melindunginya. Nusewu Gus Baha mengisahkan di tafsir Ibnu Katsir,
surat Al-Mulk. Yang kita baca setiap malam itu nasibu ketika kita mau diazab kubur, tanda. Surat Al-Mulk itu tanda. Ribut kali malaikat Zabaniyah. Ketika kita mau dipukul, mau diazab oleh malaikat Zabaniyah, Munkar dan Nakir, surat Al-Mulk melindungi kita. Sehingga apa? Madu dingin surat Al-Mulk sama malaikat. Malaikat mengatakan, loh kenapa kamu mau melindungi dia? Loh karena setiap malam dia membaca saya. Dan malaikat mengatakan, enggak, dia itu salah, dia zalim, dia ada dosanya, harus kita hukum. Ini perintah Allah. Akhirnya pun apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir itu ribut padu antara surat Al-Mulk sama malaikat Munkar dan Nakir sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Mulk itu bilang kepada Allah, ya Allah, untuk apa engkau menciptakan aku di dalam Al-Quran surat Al-Mulk, surat Dewi, kalau aku tidak ada fungsinya untuk orang yang membacanya setiap malam sebelum tidur. Malaikat Munkar Nakir, ya Allah, perintahmu ya Allah, ini duit dosa dipendungi. Dan saya mau mendungi, tapi surat Al-Mulk malah bilang, Masya Allah. Apa yang kemudian Allah titahkan, sudah biarkan, tidak usah diazab kubur. Maka itu ada hadisnya. Ada suara dari dalam kubur, inilah surat yang melindungi aku dari siksa kubur. Jadi di atasnya itu ada sahabat yang lagi sholat, terus baca surat Al-Mulk, kemudian sahabat ini mendengar ada suara, inilah surat yang menyebabkan aku terbebas dari siksa. Masya Allah ya. Nah besok Al-Quran akan menjadi makhluk. Tetapi Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di mana ketika kita itu di padang mahsyar, kita dihisab, kita mengharapkan Al-Quran itu membela kita, karena kita di dunia itu sudah membaca Al-Quran, apalagi qori, apalagi sudah hatam berkali-kali. Tetapi ternyata Al-Quran datang tidak membela kita, tapi justru malah melaknat kita. Masya Allah. Al-Quran datang untuk melaknat kita. Melaknat bagaimana? Karena Al-Quran itu tidak hanya isinya deretan-deretan tulisan-tulisan buatan. Ini wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran akan menjadi makhluk di akhirat. Apa yang dilaknat oleh Al-Quran kepada kita? Quran itu mempersoalkan kita. Apa yang dipersoalkan? Kalian sudah tahu bahwa Al-Quran itu, bahwa aku itu adalah petunjuk Buddha. Kalian sudah membacanya, sudah hatam ratusan kali, mungkin ada yang ribuan kali. Tetapi kalian cuma membaca Al-Quran, tapi tidak memahami maknanya. Untuk apa Al-Quran cuma dibaca? Loh, membaca Al-Quran memang ada pahalanya, jelas. 1 huruf 10 kebaikan. Tetapi Al-Quran itu hudalinas, petunjuk bagi manusia. Kalau cuma dibaca doang, cuma buat hatam doang, tapi kita tidak memahami maknanya, untuk apa? Ini ibarat kita di lalu lintas, di jalan, banyak rambu-rambu lalu lintas, kita melihat, tapi kita nggak paham artinya apa itu. Lampu merah harusnya berhenti, malah bablas. Lampu hijau harusnya bablas, malah berhenti. Kecelakaan yang terjadi. Itu kalau kita tidak paham Al-Quran. Sudah paham Al-Quran, tapi Al-Quran melaknat kita. Kenapa? Karena kita tidak mengamalkan apa yang kita pahami dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang beriman itu adalah orang yang menafkahkan harta di waktu apa, mau di waktu sempit. Ini seru tadi ada kotak infak lewat. Ini kita seru panjang, rata-rata nyemplungi berapa? Mesti jawabannya rahasia. Gini bener. Pertanyaannya, jenengan nyemplungi pesantren besar atau terkecil? Ada yang nyemplungi 100.000, 20.000, 50.000, mungkin ada. 20.000, mungkin ada. 10.000, 5.000, 2.000, 1.000.
Ada yang tidak nyemplungin tapi kotaknya cuma buat surung-surungan, ada. Yang ngapun dan sing nyemplungi sewu kula kandhani swarga ingkang nyembunan sampun telas. Oleh swarga kaya saya panjenengan itu luar kotana mampir ke belet pipis, mampir ke toilet pom bensin mutu-mutu tak pipis dengan 2000 itu masuk toilet lah masuk surga yang selama-lamanya kita di sana nyemplungi berapa? Ini dilaknat oleh Allah. Quran mengatakan jangan kamu berburu sangka, jangan kamu riba ngerasani. Sudah tahu ngerasani itu, kalau kita ngerasani saudara kita ibarat kita memakan bangkainya. Gila, memakan bangkai itu betul. Berarti saudara kita meninggal dunia itu masuk ke dalam bahwa besok terus kita sila-sila kita makan remus kejahatannya luar biasa, tidak kita bayangkan. Kita baru baca surat Al-Hujurat ayat 12 itu, tapi habis selesai tutup Qur'annya kita kemudian ngerasani saudara kita jelek-jelekan saudara kita. Kayak ketua takmir WPM misalnya, dengan mulut yang sama membaca Al-Quran, dengan mulut yang sama juga dia ngerasani dilaknat oleh Al-Quran. Maka dari itu Kiai Haji Dahlan dengan surat Ali Imran 104 itu Masya Allah, beliau betul-betul mengamalkannya tidak baik-baik. Surat Al-Ma'un, ada kisah Kiai Haji Dahlan itu sebagai ustaz, santrinya surat Al-Ma'un sampai 1 tahun, orang muda-muda. Muda-muda bertanya, kenapa Ustaz kok begitu muda-muda mau terus? Apa jawabannya adalah, nah kamu sudah ngelakoni apa belum? Mengamalkan apa belum? Apa yang ada di dalam surat Al-Ma'un itu belum? Ayo lakoni sih, apa muda? Ini yang namanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Mudah-mudahan akhlak kita di bulan suci Ramadan ini kepada Al-Quran tambah baik, sehingga kita tidak termasuk ke dalam orang yang mahjuro. Mahjuro itu adalah orang yang mengabaikan Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat 30, nanti dibaca PR. Surat Al-Furqan ayat 30, di mana Rasulullah itu mengadukan kita bahwa kita itu adalah umat orang-orang yang diberi warisan Al-Quran tapi mengabaikan Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf agak lama sedikit ini. Bila hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.